Kakak Flo. Lagi. Nah, ini Bu Ola bergabung bersama dengan kita. Sering Jadi di sini ketemu. sebenarnya ada Bu Dani juga nih, tetapi beliau sedang menguji. Halo Bu Ya. Ola, gimana kabarnya? Baik, kalau kita sering ketemu Bu Tari. Iya, Kakak betul. Flo, Kakak Kakak Flo Paula itu ini. saya sedikit sombong ya, kalau Sarah sih nggak calling saya. Cuman saya tahu ada pas lain dan yang nganterin siapa? Laura, oh dari Laura, oke. Maaf ya Kakak Flo Oh, ya. dan Oh. menyebutnya gitu ya kakak, patut gitu ya. Oke. Nah, Nggak apa-apa kapan-kapan ya nanti kak. kita meet up ya Kakak Flo ya. Mau tak jajanin mie ayam ya, alah kok Wah, iya. mie ayam Hmm, Kurnia ya. Oke, iya. siap. Mau minta mau apa? Beli sendiri. Hmm. Oke, Oke, Kakak Flo. Oke, Semangat Kakak Flo hari ini. iya, iya. Makasih Bu Laura. Oke, siap. Mohon izin untuk memulai teman-teman semuanya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Mama. wabarakatuh. Di hari yang cerah ini, Alhamdulillah ya, hari Jumat tanggal 24 Januari 2025, kita akan melaksanakan kegiatan bersama-sama untuk bakti alumni di tahun 2025 ini. Kebetulan ini adalah yang pertama untuk tahun ini ya. Jadi dengan narasumber kita yang luar biasa, pengalamannya banyak. Nanti teman-teman semuanya bisa memperdengarkan pengalaman kerja dari Kakak Nurse Floreta Anggarini, Sarjana Keperawatan. Nah, ini Kakak Flo sudah melanglang buana jauh ya. Pernah bekerja di Jakarta, pernah bekerja di berbagai rumah sakit di sana dan di berbagai area juga, nggak hanya rumah sakit tetapi juga sekolahan, perusahaan, dan nggak cuma perawat teman-teman. Jadi Kakak Flo ini juga aktif gitu ya, berbagai bidang usaha seperti misalnya MUA dan lain sebagainya. Pokoknya keren banget. Selain sebagai perawat hebat seperti tema kita di hari ini, yaitu menyala profesiku gitu ya, belajar seumur hidup sebagai perawat multi talenta. Nah, perlu teman-teman ketahui bersama bahwa Kakak Flo ini saat ini bekerja sebagai perawat hebat nih di Rumah Sakit RSJD Amino Gondo Hutomo Semarang. Rumah sakit jiwa ya, keren banget. Beliau sudah menjadi seorang ASN di sana. Nah, nanti teman-teman bisa mendengarkan sharing dari Kakak Flo gimana caranya supaya bisa menjadi perawat hebat, gimana caranya dulu belajarnya kayak gimana sih, kok bisa lo bekerja dulunya sebelumnya di rumah sakit terkenal di Jakarta. Nanti akan Kakak Flo share ya di rumah sakit mana aja, rumah sakit keren di sana. Pokoknya banyak banget pengalamannya. Teman-teman boleh nanti di akhir session bertanya kepada Kakak Flo apapun tentang profesi keperawatan, kiat-kiatnya, gimana triknya, gimana cara belajarnya, gimana cara apply untuk pendaftaran dan lain sebagainya. Boleh banget nih Kakak Flo, pengalamannya banyak luar biasa. Oke, kalau begitu kita mulai. eh Langsung saja kami berikan ke Kakak Flo ya untuk bisa sharingnya, pengalamannya. Silahkan share screen Kakak Flo. Nah, ya. Pertama-tama saya awalin dulu ya Mas Gutari ya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Floreta Anggini yang sekarang bekerja di Sakit RSJ Pertamina Kondo Hutomo, Semarang ya, di Pedurung. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih sama Gutari selaku dosen S1 keperawatan telah mengundang saya untuk berceleturia atau sedikit berbagi pengalaman saya untuk ya sedikit sharing lah ya, pengalaman dari tahun 2012 ya Tanya sebelumnya. Aitia cantik nggak? Terus dan saya juga di sini bisa duduk di sini dan berbicara seperti ini tuh juga berkat dosen-dosen yang lain ya. Mungkin saya nggak bisa nyebutin dosen-dosennya itu ya, ada Bu Ismona, ada Bu Pugu, Bu Hartini, Bu Rusmiati, dan Bu Indri ya kalau nggak salah ya. Ada Bu Ani yang sudah mungkin pensiun, ada sudah keluar. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Kalau nggak berkat beliau saya nggak bisa duduk di sini, saya nggak bisa sedikit saya pengalaman saya untuk teman-teman atau adik-adik ya, teman-teman aja kali ya. Kalau adik kayaknya saya kelihatan tua seperti itu ya. Selamat pagi adik-adik semua. Ini saya mau kenalan satu-satu boleh.
Ini ada Mbak Heni Kristiani. Mbak Heni, halo. Mbak Heni Kristiani itu lagi apa? Ini Mbak Heni itu dosen apa siswa ya Bu ya Tarif? Mbak Heni itu dosen Iya apa siswa? kakak. Oh, Mbak Heni ini adalah mahasiswa nurse. Oh, Mahasiswa nurse yang Mas. saat ini sedang praktek di rumah sakit RS, RSUD Dr. Muardi Solo. Nah, di sini juga sudah bergabung bersama kita nih Bu Dani. Ah, Oh ya Bu sudah Dani sambil kalau ngaji tapi beliau. lagi coba lagi. Oke, saya mulai aja. Di sini yang masih semester awal ada. Halo, sayang Deniku. Di mana ya? Ada nggak siapa ini Mbak yang semester semester awal saya mau lihat. Yang masih imut-imut, ada yang mau bicara sini? Yang masih imut-imut yang baru. No, Semester yang masih baru-baru di sini ada Birgita. Kemudian ada Maeda, ada siapa lagi nih? Elisha. oke, oke. Nah, Halo sayangku, sayangku dari Putri. Dia diem aja itu mungkin dia lagi betapa mungkin ya. Oke, saya mulai share screen aja biar tidak lama-lama nanti pada bosan dengerin. Oke, oke, sebentar ya. Oke, sebentar. Sudah kelihatan, Mbak? Maaf, sudah Sudah, kelihatan Pak. Kak. Oke, oke. Ini mungkin temanya terlalu berlebihan ya. Saya juga perawat multitalenta ya. Mungkin enggak seperti itu. Ya multitalenta itu dosen-dosen kalian yang sudah mengajar kalian itu multitalenta. Kalau saya multi apa? Multitasking mungkin boleh ya. Banyak kan gitu. Tapi ya ini share saja pengalaman saya dari awal saya lulus S1 itu tahun 2011. Jadi masuk ke Logorjo itu tahun 2007 kalau nggak salah ya. Jadi saya lulus S1, kemudian saya mau lanjut profesi, alhamdulillahnya dapat beasiswa profesi. Dari mana? Dari Rumah Sakit Medistra. Caranya gimana toh? Dulu itu ada HRD dari Rumah Sakit Medistra dan itu mereka itu apa ya ngetes tes ada orang 5 orang kalau nggak salah 5 orang yang nanti bisa langsung bekerja setelah lulus profesi. Jadi lulus profesi langsung tanpa nganggur langsung bekerja dan yang dapat beasiswa itu cuma satu. Dan alhamdulillah saya bisa lolos untuk menjadi salah satunya yang mendapatkan beasiswa profesi itu selama setahun dibayarin rumah sakit Medistra. Biayanya semuanya dibayari rumah sakit. Kemudian setelah lulus profesi 2012 saya itu kerja di rumah sakit Medistra selama kurang lebih 4 tahun kalau nggak salah ya. 4 tahun itu pertama-tama ya seperti rumah sakit swasta umumnya 3 bulan pertama saya itu ada kayak tesnya dulu ya maksudnya dalam arti percobaan masa percobaan 3 bulan kita 6 bulan jadi pegawai tetap dan alhamdulillah juga saya bisa melaluinya kemudian saya ditempatkan pertamanya itu di Bansal kelas 3 dulu ya. Jadi untuk anak-anak baru atau pegawai baru itu di Bansal kelas 3 dulu, dites-tes, pokoknya serba dites. Terus saya ditempatkan di bagian endoskopi. Kalau endoskopi itu, kalau di rumah sakit lainnya, biasanya endoskopi itu bersatu dengan ICU ya. Tapi kalau di rumah medis endoskopi itu berdiri sendiri. Jadi yang punya itu memang apa namanya internis jadi punya saham dia berdiri sendiri ada ruangan tersendiri endoskopi itu bisa gastroskopi atau teropong lambung kolonoskopi atau teropong usus atau kita pengambilan 142 atau yang disebut IRCP itu kerjanya di ruang ronsen jadi sambil ngintip-ngintip lewat ruang ronsen seperti itu jadi saya bekerja di sana itu kurang lebih 4 tahun ya kalau iya 4 tahun. Kemudian ini saya resign
Saya resign, kenapa saya resign nanti saya ceritakan di belakang. Saya resign, terus saya bergabung di Sekolah Internasional High School Indonesia yang ada di Jalan Fatmawati. Kok sekolah? Apa sih? Saya sih perawat di sekolah gitu. Nah, kalau yang di Semarang mungkin kita lihat kalau di rumah sakit di swasta negeri itu UKS. Tapi kalau di sana karena dia dari TK atau dari playgroup sampai SMA dan itu sekolah maaf, sekolah high class atau banyakkan anak-anak autis itu klinik ya. Jadi mereka punya klinik dengan perawat tiga, tapi tidak ada dokter. Jadi kita melakukan pertolongan pertama. Kliniknya tidak pernah sepi. Kalau UKS kan sepi ya. Kalau di sana tidak pernah sepi, mesti ada kejadian-kejadian, terus apa namanya, ya entah kesleo, entah tangannya, pernah ada yang kukunya sampai putus, seperti itu. Jadi mereka anak-anak yang aktif. Jadi di sana juga kita memberikan pelatihan bantuan hidup dasar juga kepada guru-guru. Jadi kerjasama saya kerjasama dengan guru, kerjasama dengan murid itu pengalaman yang seru. Di rumah sakit ya seru, di sekolah ya seru. Jadi seperti itu. Kemudian saya itu di situ 2 tahun, 2 tahun. Kemudian saya pulang, pulang lagi ke Semarang karena saya memang harus menemani ibu saya, bapak saya nggak ada ya. Terus ya ini dari 2 tahun itu memang saya benar-benar nganggur karena saya habis melahirkan. Jadi saya mengikuti tes PPNS itu tahun 2020, tahun 2020 sampai sekarang itu dulunya tahun 2020 itu musim COVID. Jadi langsung saya ditempatkan di ruang COVID dan di ruang ICU, ruang ICU COVID. Ya, di ruang ICU COVID sampai COVID selesai saya di ruang itu. Jadi eh, kita perawat, jadi perawat itu mungkin harus bisa beradaptasi dengan kamu harus tempatkan di mana, harus bisa. Jadi kepercayaan-kepercayaan yang diberikan atasan kita, diberikan mereka yang berada di posisi manajerial itu memang harus kita manfaatkan. Jadi istilahnya kita kayak bunglon. Jadi main celok kono iso, main celok kene iso. Ada yang nggak bisa bisa saja nih. Main celok sana bisa, main celok sini bisa. Kita harus belajar dengan cepat. Pokoknya saya juga dulu gitu di rumah sakit Medistra, saya disuruh ke ruang endoskopi. Saya nggak tahu apa-apa. Saya benar-benar yang nol banget. Wah, kalau di sana, saya bukannya mau menakut-nakutinya. Tapi memang pressure di rumah sakit swasta itu lebih tinggi. Ya, pressure di rumah sakit swasta lebih tinggi. Tapi kamu juga bisa lebih pintar kalau bisa mengolah stresnya itu sendiri. Itu yakin. Pokoknya kamu bisa lebih pintar. Pokoknya ya di sana pengembangan diri kalian. Ilmu-ilmu tuh terupdate. Ya di sini juga terupdate sih. Cuma masih canggih ya, masih canggih gitu ya. Ini masih canggih di Jakarta. Jadi saya bisa dapat menyerap ilmu-ilmunya ya, saya itu di Jakarta. Jadi kalau 10 disuruh apa sih asisten dokter endoskopi untuk melakukan ini itu ya belajar dari nol. Ya kita memang semuanya belajar di sekolah kita pelajarin itu dasar dasar semua kan itu harus kamu benar-benar apa namanya kuasai. Asal sepele aja guys tanda-tanda vital, tanda-tanda vital. Saya tuh banyak ya maaf ya Mbak, ini agak saya sharing ya. Jadi saya di RSC itu juga saya di RSC setelah di COVID itu di ruang Bansa stabil, ruang laki-laki. Nah, saya harus belajar lagi beda lagi di ruang jiwa laki-laki stabil. Tidak lama kemudian saya dipindah ke ruang SCT. Ruang SCT itu ruang apa namanya? Kalau kalian sudah pernah yang semester-semester sini sudah pernah ke SCT, pasti sudah pernah ketemu saya. Ketemu saya, terus ya mungkin kalau di situ saya rada agak galak, maaf ya Dek ya. Emang galak sih. Ya bukannya galak. Jadi saya ingin adik-adik saya atau teman-teman saya itu tuh bisa. Karena yang saya temui di lahan sekarang. Jadi untuk tanda-tanda vital aja, mereka memasang tensi itu tidak bisa. Bukan dari Logojo ya, bukan dari Logojo. Kalau dari Logojo tetap saya marahin itu. Saya sindir, aku punya maaf ya, di dosen. Enggak. Jadi
untuk kita bisa mempercayai, apa, membuat kepercayaan ke kita kan nanti ujian untuk kerja, kita harus pede dengan yang kita miliki. Jadi di kelompok tadi, sing istilahnya tanda-tanda vital, infus, apa namanya, injeksi intravena, intramuskuler, pokoknya yang menurut saya itu dasar itu harus kalian kuasai. Jadi apa ya, biar orang lain itu ya trust, percaya sama kita, percaya kalau kita bisa lakuin. Nah, itu salah satunya ya. Jadinya saya ingin generasi sesudah saya ini lebih canggih. Dan di Purworejo itu adalah tempat orang-orang pintar deh. Itu ada Bu Tari, Bu Dani, Bu Felicia. Yang angkatan saya loh ya, saya yang sebelum-sebelumnya sudah lebih pintar. Itu mereka itu orang-orang terpilih. Saya akui semua karena mereka itu dari nol, terus langsung disekolahin. Nah, awal mula orang-orang pintar itu tuh dari mereka-mereka sih. Jadi terus kayaknya di Purworejo itu juga ada kerjasama dengan Jepang ya Mbak ya. Jepang terus mana lagi ya. Pokoknya saya memang saya setahu saya di Jepang ya Mbak Tari ya. Di Jepang ya, di Jepang itu berarti kan kalian juga jangan mentok di Indonesia. Jangan mentok punya impian cuma kerja di Indonesia. Bukan cuma cari materi, cari pengalaman, pokoknya yang jauh lah. Yang jauh mumpung masih muda. Belum kepikiran macam-macam, belum banyak beban kehidupan. Aduh, pokoknya kerjanya jauh, cita-citanya dijantolkan sama jauh lah pokoknya. Itu saran saya ya. Jadi pokoknya kalian tuh jangan cuma stuck di situ aja. Jangan stuck. Dulu saya, dulu saya itu, ya ini ada foto-foto sedikit. Ya enggak, saya di sini mana ya, kadang-kadang saya yang moto, kadang-kadang ya ada, kadang-kadang enggak. Itu foto lama, jadinya nemunya ini sih gitu. Jadi ini ada kolonoskopi, ini ada IRCP tadi, pengambilan batu empedu. Itu sekilas-sekilas aja ya fotonya, soalnya udah lama sih. Ini ada ya, ini saya di sekolahan, ini di sekolahan itu ini ngajarin ada BHD, tapi saya nggak punya fotonya, lupa saya taruh mana. Terus yang ini ada sorry 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 sorry, eh yang sebelah kanan ini itu lagi di gunung. Saya ikut camping anak-anak SMA. Jadi harus serba tahu gimana penanganan-penanganannya kalau mereka ya ketika kalah penanganan penanganan mereka jatuh atau asma atau gimana, kita harus benar-benar tahu karena yang kita kerja dengan apa namanya, anak-anak ya, maksudnya harus pintar-pintar nyelami anak-anak dari TK, SD, SMP, SMA. Kemudian yang ini ya, ini saya di ruang COVID. Di ruang COVID ini pakai alat ventilator, semua alat-alat harus kita bisa, dan itu belajarnya otodidak deh. Saya benar-benar tidak ada pengalaman ICU dulu. Ya cuma endoskopi, ya cuma sekolahan, tapi diharuskan untuk bisa mengoperasikan ventilator dan alat-alat. Ya kalau siring pump, infus pump itu biasa ya. Coba kan kalau ventilator memang benar-benar baru ya, jadi memang harus kita kuasai karena menyangkut banyak manusia. Kemudian, nah ini di ruang ECT, ruang terapi kejang ya, bukan kejang kembang, kejang karena listrik. Nah, ini saya di sini itu, oh ya, ECT sekarang itu bukan konvensional ya, maksudnya memakai premed. Jadi kita pakai obat-obatan anestesi ya. Di situ saya juga harus belajar, belajar obat-obatan anestesi. Walaupun saya nggak di IPS, saya harus belajar obat-obatan anestesi, dan ini pemberian bantuan atau oksigen karena pasien di anestesi ya, kita harus bisa gagging. Nah, ini juga semuanya saya belajar tuh hal-hal baru. Jadi memang harus gimana ya? Nek anak sekarang bilang satset ya, satset harus kudu belas belajarnya. Ya nanti kalau ketinggalan ya kita maaf ya, bukannya dibuang ya. Maksudnya memang dirotasi lagi. Ya, jadi mungkin yang memindah saya di sini melihat pengalaman-pengalaman saya yang dulu. Ya, jadi itu sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh sekali.
berpengaruh sekali. Terus, terus apa namanya? Jadi, eh, dasar mas. Jadi gimana ya? Saya mau cerita. Jadi awalnya saya di sini saja kembali lagi ya. Ceritanya saya balik lagi ke sini. Nah, lulus S1. Dari awal mulai lulus S1. Mudah jadi enggak. Jadi kamu harus tahu niat kalian, kalian alasan masuk ke perawat apa? Biasanya ada yang disuruh orang tua, ada yang apa namanya keinginan sendiri, ada yang tulis lah kalau nonek kui, nah, ada yang diajak teman gitu. Jadi mungkin ini ada mahasiswa awal-awal ya. Jadi kok kok gini sih? Gitu. Ada nggak sih perasaan-perasaan dari kalian tuh berpikir kok gini sih, kok gitu sih? Kok perawat gini ternyata ya, kok perawat gitu ya. Mungkin aku mau tanya sih, ada yang mahasiswa baru di sini, maksudnya masih semester 2 semester 3, apakah saya boleh bertanya? Ada yang mau jawab apa enggak? Ada yang merasa seperti itu, kok ternyata perawat kalau udah masuk ke lahan ke area rumah sakit kok gini ya? Mungkin ada yang bisa jawab. Ada yang mau share ke saya? Siapa ya, Mbak? Siapa ya? Saya ada yang malu-malu? Iya nih Kak, pada malu-malu nih di sini. Oh Ayo iya, silahkan yang mau merespons Kakak Flo nih, mumpung ada di sini. Ayo. mungkin Di sini awal-awal ada ada. yang, aduh, perawatan kok gini ya? Ternyata nggak seperti ekspektasinya. Kayak gitu ada nggak sih? Kalau dulu saya gitu, nggak tahu yang mbak Dani, mbak Tari gitu. Kok ngene toh? Anu, nggak sekolah perawat kok ngene toh? Anu, gitu. Kok nulis? Kok Iya. iya iya. Ya Dari betul awal nih Kak, pada ya. bergejolak ya biasanya tuh biasanya Hmm, kalau mahasiswa semester 1 tuh Kak atau semester 3 yang ngerasain itu. Tapi kalau udah semester 5 semester 7 gitu ya atau bahkan nurse itu sudah eh, mantap artinya. Nah, ini memang ada beberapa Kak yang di mahasiswa di semester 1 khususnya itu sering menemui dosen pembimbing akademiknya untuk menyampaikan keluh kesahnya. Kadang bilang bahwa ini bukan passion saya gitu. Nah, untuk hal-hal seperti itu biasanya kita ngasih motivasi gitu karena memang belum dapat aja nih feel-nya. Nanti kalau udah jalan seiring berjalannya waktu bisa apa bener-bener klop gitu ya dengan oh this is nursing, this is my life gitu. Ada yang banyak juga yang seperti itu, Kak. iya. Jadi emang aku tuh dulu gitu Mbak. Sempet aku mau ini ya saya buka bocoran-bocoran mungkin nggak ada yang tahu ini. Saya dulu mau keluar loh di S1 itu saya udah apa tadi nah, gitu. Maksudnya kok kayak gini ya aku kok bukan ya benar bukan passionku bukan bukan aku banget gitu ya kalian mungkin disuruh-suruh kok kenapa kok disuruh-suruh ya kok suruh beneran bed kok bersihin kayak gini ya nggak apa-apa itu proses ya jadi bukannya saya omdo karena saya mengalami studi saya S1 itu udah mau keluar terus saya dibilangin sama bapak saya kan ada diopo cuma sekolah setengah-setengah kayak gitu terus saya juga berpikir sekolah S1 sekarang itu menghabiskan berapa Mbak? 50 jutaan ya 50 juta lebih kali ya untuk profesi mungkin sampai 100 juta kali nah saya nggak bisa membalikan uang mereka jadi saya berpikir oh iya ya terus ada beasiswa itu jadi saya ditantangin saya orangnya tuh nggak bisa ditantangin saya ditantangin bapak saya ayo kamu mau coba ini enggak gitu kalau coba kamu boleh keluar mau kemana aja terserah jadi saya mencoba ikut tes dan alhamdulillah lulus saya dapat beasiswa nah itu dari situ pun belum selesai itu masih gundah mana masih kayak apa ya ya ngerjain tugas separuh ya saya nggak pinter deh saya nggak pinter masih banyak yang pinter-pinter tuh dosen-dosenmu tuh pinter semua itu yang saya nggak pinter saya cuma ikutin alur aja jadi nek, kalian ya ini bukan ya saran saya misalnya kalian udah mentok
Tahu wis tekan SCG nasi kok aku malas ya, jangan ya Dek ya, jangan. Pokoknya kerjaan aja, kerjaan. Males kok nek misalnya kon nulis apa ki kakan laporan ya tulisannya tetep di syarat-syarat ya ya ora apa. Nek ditakoki ra iso ya aja ya kebangetan banget sih. Ya cek dulu dulu terus terima kasih ya tidak apa-apa. Jadi ya. Jadi wes kerjaan aja, kerjaan. Pokoknya lalui aja itu. Tapi ya kamu misalnya punya masalah, ya sebentar berhenti, tapi aja kesuwen. Berhenti sebentar. Nonton drakor, pacaran, kayak apa, mending mau kayak apalah pokoknya jangan berhenti. Nanti, mana kamu sudah nyemplung, udah basah dalam artian nanti kamu bisa sih, kamu bisa keluar, keluar terus kamu sekolah lagi bisa. Tapi apakah itu menjamin? Menjamin kamu bisa jadi yang kamu sekolah lanjut? Kan nggak ada yang jamin. Jadi kalau saya dulu itu ya kayak, ini kamu kalau merasa bosan untuk apa toki, ya itu saya dulu juga. Ya wis pokoknya eh, lalui deh. Hantem. Kowe meh nangis kok dosen-dosenmu kuwi nangis kok wis gak apa-apa. Hantem aja pokoknya hantem. Dihantam pokoknya udah dilalui, nanti kamu selesai, terus kamu mau kemana itu. Kalau sudah yang profesi-profesi ini, pikiran kita, meh, boleh sih, saya tidak ngarang kalian nikah, boleh. Saya tidak ngarang itu. Tapi kalau saran saya, kerja dulu deh. Kerja, benar-benar kerja itu, kamu bisa ngerasain beda, kerja sama kuliah itu beda jauh. Ilmunya juga bertambah, pemasukan duitnya juga bertambah, gitu. Jadi kamu bisa beli apapun yang kamu mau, kamu bisa jalan-jalan, dipuas-puasin dulu, dipuas-puasin. Aku juga dulu bukan dari keluarga adik, saya keluarga biasa aja, saya bisa kemana-mana sendiri, saya bisa beli apapun sendiri. Ya udah, pokoknya itu dipuas-puasin, dipuas-puasin aja. Kamu nanti kerja, kalau mau jadi kayak saya boleh jadi dosen-dosen yang berhormat tuh boleh, boleh banget. Pokoknya boleh. Memang menemukan feel ya, menemukan menemukan apa namanya, menemukan feel jadi perawat itu enggak apa namanya, enggak cepat. Saya saya juga baru menemuin feel itu setelah berapa tahun bekerja. Enggak langsung oh enak ya jadi perawat ora deh, ora. Jadi ya sama-sama. Ya saya bekerja itu awal-awal cuma rutinitas saja. Enggak ada feel, wah iya ya jadi perawat. Saya menemukan jadi feel perawat itu apa namanya waktu. Pokoknya ada momen-momen tertentu yang buat saya, oh iya ya, iya aku sih perawat ya, enak ya ternyata. Dan saya memang suka ngomong ya, Dek. Jadi kalau suruh kasih praise gini seneng. Jadi memang saya menemukan feel saya jadi perawat. Jadi kalau kalian masih merasa bangun tidur kerja itu males, pasti aku untuk berangkat kerja, berangkat kuliah, itu berarti belum menemukan serunya, feel-nya, belum. Jadi harus rosone dibangun, terus perasaan yang terus mantepnya hatimu itu dibangun. Itu memang aku bilang cuma pikir, oh, Mbak Egi cuma ngomong tok. Ya, memang kalian belum merasakan. Ya, kalau sekarang saya sudah merasakan, ternyata memang harus melalui proses yang benar-benar dinikmatin aja, jangan patah semangat. Misalnya boleh pacaran, tapi pacarnya yang type-nya positif ya, jangan langsung ayo nikah. Jangan ya. Nah, jadi nikah itu memang perlu, tapi harus dipikir panjang. Kalian boleh menikah sama karir ya boleh, tapi memang harus siap ya. Jadi enggak yang terus nikah beres, oh kan dibiayai suamiku. Ya oke, enggak apa-apa, itu pikiran kalian boleh. Mungkin dikira aku juga ngomong doang juga boleh. Masuk peringatan dan peringatan juga boleh, enggak apa-apa. Saya cuma membagikan pengalaman saya. Jadi nanti kalian akan menemukan rasa sing iki lho aku jadi perawatnya enak dia gitu. Terus mungkin oh ini nanti nanti
Oh ya kak sudah thank you, belum selesai ngomong saya kok sudah thank you ini kok. Maaf ya, amburadul ya Pak ya. Jadi kalau saran saya, adik-adik, ada ya teman-teman ya, teman-teman di sini itu udah jalanin aja, jalanin. Pokoknya jalanin, jangan patah semangat, gantungan cita-cita tinggi kalian setinggi-tingginya. Pokoknya hantem. Misalnya kesel ya turu, kesel ya tidur, capek ya tidur, lapar ya makan, pengen pacaran ya pacaran, kayak gitu. Jadi nanti kalian itu benar-benar akan berterima kasih sama, ya aku sih jadi perawat ya, saya berterima kasih, saya bangga kok, benar-benar bangga jadi perawat. Terus ini kok saya kok milih jadi PNS, kok tidak di swasta aja gitu. Dulu, oh ya, di swasta itu saya lepas jilbab deh. Di swasta itu saya lepas jilbab, pakai lagi, kalau pulang berangkat kerja lagi. Terus saya pulang ke Semarang, saya pulang ke Semarang pun kalau mau kerja di swasta bisa, cuma saya pingin tempat lain deh, pingin cari tantangan lain, tantangan terus ada tes CPNS tahun 2020 itu saya sebenarnya saya ikut tes CPNS itu udah dua kali, tim yang satunya itu di Kemenkumham tahun 2017 tapi nggak keterima karena nggak niat, memang memang butuh niat ya, butuh niat, butuh usaha lah, butuh semuanya, butuh tenaga ekstra lah. Cara masuk PNS nih, ada yang mau jadi PNS boleh, mau kerja di rumah boleh, mau jadi di rumah tangga boleh, mau jadi dosen boleh, tapi saya mau bagikan sedikit tips-tips ya. Tips yo itu tergantung kalian, ini saya cuma share aja. Ini ada, pertama itu kalian harus pendaftaran online ya, sudah punya HP semua, sudah canggih semua, berita-berita itu ada ya, jadi kalian harus ngikutin. Ada pendaftaran kemarin barusan juga ada untuk, sekarang itu ASN dibagi dua, jadi P3K dan atau PNS itu sendiri ya. Jadi kalau saya kalian pilih yang jangan P3K ya, pilihnya yang beda 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 di benefitnya, beda benefit, beda jauh banget. Jadi saya sarankan untuk jadi pegawai PNS-nya bukan yang P3K. Ini ada SKD, ada SKB. SKD itu apa? Seleksi kemampuan dasar. Itu ada TWK, wawasan kebangsaan, TIU, itu hitung-hitungan ya, Dek, ya. Sama ada TKD kalau nggak salah. Oh, saya kalau nggak salah. Ada tiga, pokoknya tiga itu kalian bisa beli buku, bisa apa namanya di YouTube banyak banget trik dan tips di YouTube itu paling paling apa namanya, terus pokoknya paling kalau bisa baca di YouTube sih, baca di YouTube, ikut bimbingan online tapi yang gratis, nggak usah yang bayar, pokoknya gitu. Terus SKB komunikasi bidang, jadi SKB itu nanti kepilih misalnya butuhnya butuhnya tiga butuhnya tiga, nanti yang lolos dari misalnya berapa nih 100, butuhnya tiga, nanti yang diambil itu 9, jadi persaingannya 1 banding 3 untuk ke SKB. Jadi yang butuh tiga, nanti yang lolos 9, ya, di SKB 9 itu merebutkan 3 posisi. Seperti itu. Kalau tes wawancara itu buat di pusat. Kalau saya kan di provinsi, jadi tidak pakai tes wawancara, langsung ke tes kesehatan itu udah langsung lolos. Pokoknya di SKB lolos, dia harus lolos. Gitu. Nah, kok anu, saingannya memang banyak. Apalagi di pusat ya, kayak di Kemenkes. Nanti Kemenkes itu nanti kamu bisa ke Karyadi. Provinsi, kalau yang di Semarang Semarang ya, di Karyadi. Terus kalau Karyadi itu Kemenkes, kalau di provinsi itu ada Tugu sama RSC. Kalau di kota, Pemkot, itu ada RSUM atau Rumah Sakit Ketilang ya, Negara itu. Nah, itu nanti itu banyak pilihan perawat S1-nya. Banyak banget deh. Pokoknya, terus yang lulus, yang daftar, yo jadi kalau mau jadi PNS ya, kalau enggak ya enggak apa-apa. Pokoknya masih terus lah, pantang mundur terus, terus soalnya
kamu udah masuk, ini nih, harus diperhatikan. Gimana sih? Ya, pertama itu ya kita hubungan ke Tuhan itu. Saya bukannya sok agamis ya, nggak sok agamis ini loh. Hubungan ke Tuhan, ya yang agama Islam, yang agama Protestan, semua agama, hubungan ke Tuhannya diperbaiki. Terus orang tua sih, dua orang tua ya, boleh saya nggak punya ibu ya bapak, nggak punya ibu bapak ya doa-doa yang kamu doakan. Pokoknya itu. Terus Tuhan dulu, orang tua itu pasti. Itu sebenarnya satu dua itu bukannya ranking ya. Tuhan orang tua itu menurut saya nomor pertama. Lain pertama, perbaiki hubungan dengan orang tuamu, sayangi mereka, cintai mereka. Pokoknya ya memang yang itu tidak apa-apa. Yang itu tidak apa-apa. Pokoknya orang tua itu suruh doain, doain, suruh ibu doain. Terus kalian harus punya prinsip. Jadi dari diri kalian juga harus punya prinsip. Jadi enggak sing orang berkata A, kamu ikut A. Orang berkata B, kamu ikut B. So ya, jangan pokoknya. Pokoknya kamu punya prinsip hidup lah. Prinsip hidupku, kalau saya itu prinsipnya harus bertanggung jawab apa yang telah saya katakan. Kayak gitu. Ya banyak lah prinsip-prinsip hidup saya, nggak akan saya buka di sini nanti jadi mata kuliah ya. Terus ini serba lebih. Kok lebih apa nih? Lebih usahanya, lebih doanya, lebih semuanya harus pokoknya. Semuanya harus serba lebih. Kayak misalnya ya, bungo ini cuma sedino kayak lima, sehari 5 kali. Kamu doanya harus sehari 10 kali. Wirid toh. Pokoknya doa, doa sama Gusti Allah. Di puasa, nek Islam ya, maaf saya ini berkatakan Islam. Puasa, terus sholat malam, tahajud, kayak gitu-gitu. Itu diperkencang lagi. Bukannya saya sok agamis nih, cuma saya membutuhkan sendiri. Terus ada sedekah. Nah itu memang benar-benar saya lakuin, Perilaku. bisa ngomong. Saya bisa ngomong gini karena saya ngelakuin sendiri. Saya sudah pokoknya. Terus lebih usahanya, belajarnya lebih ya. Misi-misi soal PNS, soalnya itu namanya soal-soal kalau mau jadi PNS ya, kamu belajar soal-soal semuanya itu lebih giat pokoknya belajar lebih giat. Kalau mau daftar apa juga kayak gitu, lebih giat aja, lebih giat. Pokoknya misalnya temanmu tidur, kamu belajar. Temanmu tidur, kamu ibadah. Kayak gitu. Nah itu, ya memang mungkin omongan saya ini belum diterima, boleh sebagai masukan, atau cuma omongan belaka ya, boleh-boleh aja. Terserah kalian, kalian sudah besar, mungkin kan kuliah sudah 17 tahun ke atas, jadi kalian memilih hidup kalian sendiri. Masa depan kalian ditentukan sekarang, ya. Terus apa lagi? Ini hasil tidak akan mengkhianati usaha. Jadi memang usahamu akan kelihatan, usahamu akan berbuah hasil benar-benar. Ini memang saya memang gimana ya, memang sudah saya lakuin sendiri, jadi saya enggak cuma ngomong kok itu. Nah, ini cintai pekerjaan yang sekarang, karena pekerjaan sekarang adalah impiannya orang lain. Jadi walaupun kamu kerjanya apa sih, aku cuma PNS perawat RSJ, kalian adalah dosen, itu impian. Jadi hidup itu sarang sinawang, ya. Jangan wah PNS enak, belum tentu. Wah dosen enak, belum tentu, ya. Jadi semua itu saling sinawang, tapi saya bangga dengan prestasi atau yang saya apa namanya yang sekarang saya lakuin. Jadi saya memang sudah benar, oh iya ya, oh dari dulu itu harus belajar gini, jadi proses itu memang benar-benar saya laluin deh. Jadi kamu pokoknya jangan pantang menyerah. Misalnya wis aku kok pengen nikah, aku kok pengen iki gitu, boleh 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 aja, nggak ada yang larang, boleh menikah, boleh, tapi jangan berhenti ya, sayang duit mana-mana. Kalau sampai profesi itu kayak menghabiskan 100 juta ya Mbak Tari ya, mau hampir 100 juta kosnya untuk baca di blog kerja kok. Iya, betul. Betul banget, Kak. Ya kalau 100 juta bisa kamu pulangin ke orang tua kamu nggak apa-apa, boleh berhenti kok. Tapi kalau nggak bisa, pikir baik-baik, pikir baik-baik lagi lah untuk berhenti. Memang misalnya ada jurusan galak, maaf, ini galak buatan gitu. Kita ada galak-galak ya, disenyumin aja gitu.
Dulu saya gitu, janji-janji gitu aja. Pokoknya janji-janji. Terus, ya kalau misalnya kamu deket kok berat ya disuruh-suruh sama katanya Mbak Etra Kasio di Senin-Senin kok kondorong kok kon ini nggak apa-apa itu proses nanti nanti juga kamu nggak juga digituin terus kok jadi memang proses belajar itu ada yang enak ada yang nggak enak jadi ditelan aja ditelan dihaklek gitu aja terus pokoknya eh, jalan hidupmu dengan tenang aja tenang 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 semua tuh udah ada yang ngatur kamu bisa pingin A tapi memang Gusti atau Allah atau Tuhan yang menentukan kamu ke A atau ke B atau ke C kayak gitu ya mungkin sedikit cerita saya memang dulu tuh saya juga enggak pure perawat deh saya pernah nyobain jualan kerupuk di Jakarta itu jualan kerupuk jualan jualan apa jualan apa sih merias wajah ya, apa sih MUA ya makeup artis ya tapi enggak makeup artis sih saya tuh cuma ingin belajar hal baru apa aku bisa sih seperti ini nah, apa sih aku bisa kayak gini bisa nggak sih aku kayak gini bisa nggak sih aku kayak gitu deh. Ternyata saya lebih sayang profesi saya deh saya lebih sayang profesi perawat saya belum bisa membagi waktuku untuk pindah ke profesi yang lain seperti itu memang yo nek wong anggap wah perawat nih iya sih tapi benar kamu kalau benar-benar kompeten ya dek kamu sama dokter itu setara kamu bukan bawahan dokter kamu bukan putusan dokter enggak saya pernah adu argumen dengan dokter sering malah ya katakan perawat gila iya gila perawatnya ya iya ya saya benar-benar bisa argumen ya kalian tapi argumennya jangan argumen kosong harus ada isinya kayak gitu. Ya itu pengalaman hidup saya yang sedikit ya nggak sebanding dengan teman-teman kakak-kakakmu yang teman-teman saya yang sudah mengajar itu juga di Malaysia itu mereka memang sosok-sosok yang hebat ya saya jadi di Jakarta kerja mereka belajar loh belajar S2 terus membagi waktu antara keluarga membagi waktu itu mereka sudah belajar sampai saat ini saya juga ingin kayak mereka tapi doain aja ya semoga bisa jadi memang jalan orang beda-beda jangan kamu banding-banding ke oh saya ini jangan pokoknya kamu mantep-mantep di awakmu percaya diri terus apa ya punya prinsip meh diopo-opo ke ah ojo ngerti ojo yuk ini jebur kolam renang ha kalau jebur rene aja deh jangan pokoknya jangan pokoknya kalian harus punya prinsip hidup itulah prinsip hidupmu apa cita-citamu apa boleh ya, tapi jangan lupa kalian punya keinginan dibarengi dengan doa restu orang tua itu harus kayak gitu Mbak Tari mungkin ada yang mau ditanyakan mungkin kalau saya bisa jawab kalau nggak jadi PR nanti bisa tanya Mbak Tari nomor HP saya atau mau Iya, siap Kakak Flo. Alhamdulillah luar biasa banget ya tadi apa yang disampaikan kepada kita semuanya. Iya, di sini juga keren loh, didampingin juga sama Bu Dani dan Bu Ola masih standby di sini. Nanti bisa juga nih Bu Dani dan Bu Ola sharing juga, gitu ya. Oke, teman-teman, silahkan seperti yang tadi disampaikan sama Kak Flo. Teman-teman boleh sharing ataupun bertanya ke Kak Flo, mumpung masih ada di sini nih. Dan oh ya, saya tertarik banget nih Kak Flo tadi yang bagaimana kita mempersiapkan diri untuk bisa jadi PNS atau ASN gitu ya. Tadi sudah dikasih tahu tips-tipsnya di situ, tahap-tahapannya apa saja. Jadi yang bisa teman-teman semuanya persiapkan di sini adalah mempersiapkan itu semua bagi yang masih semester satu khususnya masih punya waktu yang panjang ya Kak Flo ya untuk bisa mengantisipasi belajar soal-soalnya kemudian juga membuat kesehatan kita tuh seoptimal mungkin gitu ya jadi nanti ketika sudah saatnya tiba tes kesehatan itu kita dalam kondisi kesehatan yang prima sehingga nggak ada kendala sama sekali untuk bisa menjadi ASN gitu ya Kak ya. Kemudian juga ada wawancara dan lain sebagainya itu bisa berlatih dari sekarang. Apalagi saat ini itu banyak sekali aplikasi yang bisa kita pakai untuk berlatih gimana caranya latihan wawancara kerja. Nah, ini
yang lebih dekat persiapannya adalah yang nurse nih Kak. Yang sudah praktek nurse sebentar lagi wisuda, mungkin nanti di bulan November, Oktober atau November tahun ini akan wisuda. Nah, itu bisa belajar apply gimana caranya bisa menjadi ASN seperti Kak Flo nih yang sudah bekerja di rumah sakit Dokter RSU RSC. RSJD, maaf, RSJD Amino Gondo Hutomo Semarang. Nah, nanti barangkali teman-teman yang ada di sini juga ketika praktek di sana, bagi yang semester 1, semester 3 yang belum dapet nih, belum pernah ke RSJ, ketika ke sana cari nih Kakak Flo ya. Nanti bisa sharing banyak di sana. Tanya-tanya boleh ya Kak ya terkait dengan dunia kerja itu seperti apa gitu. Nah, nih. Yuk, saat Nganter ini. Iya, kalian Kak? mesti nganter-nganter pasien ke Ah, SDT gitu. Nanti ketemu. Tahu ah nggak iya Kak? betul. Saat nganter dari pasien dari ruangan ya dari bangsal menuju ECT nih Kak Flo ini di dinasnya di ruang ECT. Mungkin teman-teman yang semester 1 sama semester 3 belum ada bayangan Kak ECT itu apa gitu ya. Nanti bisa bisa di-share Kak. ECT itu kayak gimana sih? Oh, jadi gini, saya mau pesan aja ya Mbak. Jadi kan mahasiswa kalau di Pelabuhan itu masih ada OSKA Kak. Masih belum masuk misalnya kemampuan dasar itu BTS itu masih ada OSKA-nya sebelum masuk lahan. Ada praktek kliniknya kan? Masih ada praktek klinik Mbak. Masih ada praktek kliniknya betul sekali. Jadi masih ada praktek kliniknya dan nanti biasanya sih memang kalau di RSJ ini bisa Bu Ola ikut menjawab barangkali Kak. Bu Ola untuk Bu Ola monitor. Oh sepertinya lagi ada mahasiswa atau lainnya. Kalau Oh, setahu saya di RSJ itu yang praktek adalah di bangsal biasa Kak. Ya kadang-kadang memang ngantar ke SCT seperti itu. Untuk kemampuan teknikal khusus yang di RSJ spesifikasi seperti SCT itu eh saya kurang bukan, tahu bukan, ya, apakah di bukan, kurikulum bukan, ataupun di pembelajaran diajarkan ya? bukan SCT-nya. Jadi saya mau tanya, apakah Oh iya. kalau mahasiswa mau masuk ke paham atau rumah sakit itu Mhm. pasti ada praktek klinik. Jadi dia benar-benar praktek. Saya nggak tanya kemampuan SCT bukan Pak. Jadi tanda-tanda vital kayak gitu masih masih ada kan? Masih Iya ada. betul sekali Kak Flo, betul. Iya ada. Jadi enggak, jadi saya mau pesan aja ya mau praktek RSC, mau praktek apapun adik-adik itu harus benar-benar kuasai. Jadi saya menemukan bukan ya saya tidak mau menyebut dia dari mananya. Itu saya banyak menemukan mahasiswa itu pasang pensi aja nggak bisa kakak. Terus eh, saya tidak akan menyebut nama, saya akan tidak menyebut universitas. Terus misalnya nih masih diajarin pensi manual, masih pakai pensi manual Iya, atau betul. Mereka kita ajarkan dua-duanya, Kak. Yang manual kita ajarkan karena untuk mempersiapkan diri nanti kalau misalkan di rumah sakit daerah yang nggak memiliki digital gitu ya. Yang digital juga kita perkenalkan, Kak. ya. Jadi saya pernah menemukan mahasiswa itu untuk apa pakai manual ya. Dia pakai proofing. Sekarang mahasiswa boleh pakai proofing dan dia bilang nggak mau mendengarkan pakai stetoskop karena nggak kedengaran. Itu bukan alasan ya. Jadi kadang-kadang saya sangat-sangat kenapa mahasiswa sekarang seperti itu. Jadi dia berani menolak ya. Saya nggak tahu kita untuk pensi dan juga ada mahasiswa yang berani menolak kayak itu. Jadi saya pesan minta adik-adik kalau disuruh apapun, memang jangan kalau disuruh jelek jangan mau ya. Kalau cuma disuruh sesuai dengan pelajaran kalian yang ada di kampus, mungkin itu cuma saya kecil tapi bisa ada tensi deh. Pasti masih ada tensi, masih ada tanda-tanda itu pasti masih ada. Jadi enggak enggak jangan pada apa namanya SP1, SP2 gitu nasi nanti apa. Iya itu ada, cuma dasarnya itu kalian harus pegang teguh. Jadi saya mohon masang pensi aja nggak bisa kan itu sangat-sangat aduh gimana sih gitu. Terus injeksi saya nggak nyuruh injeksi kalian hafal SPO-nya enggak. Cuma prinsip-prinsipnya aja kalau mau injeksi itu harus apa itu tuh harus tahu. Jadi nggak nol deh, nggak nol. Kalian masuk ke lahan itu jangan jangan nol dong harus ada ilmu-ilmu yang terserap dikit. Ya memang mungkin kalian apa toh, aku wis sebel praktek ini praktek kuno. Tapi harusnya kalian juga misalnya nggak bisa ngomong mbak, aku tuh belum bisa. Mbak,
Aku belum pernah. Tapi jangan pernah ngasih ke teman. Aku belum pernah, aku belum sih. Gitu. Jangan sih. Karena kalau pertama kalau kita profesi itu harus bisa keterampilan nggak cuma ininya yang main ya harus bisa keterampilannya juga infus apa iya nggak usah belajar infus lah masang tensi aja masang tensi loh masang tensi masang oximetri atau SPOG ya itu harus bisa ya jangan balik jangan masangnya tensi itu arahnya ke atas ya itu saya sering menemukan lensi seperti itu terus untuk injeksi lewat infus itu nggak dibuang udaranya dulu atau gimana masih banyak saya menemukan itu dan kadang-kadang mereka nggak mau mencoba saran saya ya saran saya yang memang dicoba Cik kamu juga S1 walaupun S1 harus pinter keterampilannya jadi jangan cuma dia buat dua-duanya harus sejalan jadi nggak cuma ngomong tok cuma pinter ning otak tok keterampilan mungkin juga harus ngaku jadi seimbang ya misalnya apa namanya masang tensi ya harus benar-benar yang sesuai SPO lah ya minimal yo masih kebangetan lah masuk masang tensi kok paling ning apa jenengane eh apa itu namanya ke atas habitnya terus tensinya belum ya enggak apa-apa sih itu belajar kan kita belajar itu nggak cuma di kampus ya kamu belajar di apa namanya lahan kalau ada kakak senior atau perawat senior oke deh oke ikutin tidak onak kayak ya luah pokoknya ikutin ambil ilmunya ambil benernya bisa kamu kok kayak gini kamu berani ngomong kak aku tuh kayak gini di apa namanya di kampus nanti akan ya mungkin ada yang responnya oh yo nek aneh kayak gini harus kayak gini gitu nek di sana kayak gitu ya kamu ambil yang benernya ya dek jadi misalnya di rumah sakit kok apa namanya memberikan injeksi kok nggak pakai alkohol maksudnya diinfus ya itu jangan kamu telan mentah-mentah itu salah ya kamu sesuai SPU aja misalnya di sana nggak tersedia mbak aku butuh sarung tangan mbak aku butuh apa namanya alkohol minta aja minta harus berani ya jadi jangan eh, kamu yang dia di lahan kamu serap-serap ilmunya itu jangan jadi masih dipilih-pilih ya kamu yang dikasih di kampus itu yang benar itu yang benar SPO SPO yang di kampus itu benar ya yang di lahan itu biasanya kita menyesuaikan jadi nggak salah juga menyesuaikan ACD karena kadang-kadang rumah sakit itu punya kebijakan berbeda-beda tapi saran saya terus pokoknya nek ono kakak seniore totke 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 kemanapun ayo ke infus oke ayo ke apa oke pokoknya iya walaupun menurutmu itu enggak enak ya maksudnya waduh kok disenen-senen gitu aku kok digini-ginikan kalau menurut kalian benar misalnya kalian mau klarifikasi mbak mas om pak d tante kok kayak gini ya gitu nggak apa ngomong kamu berani berani aja ngomong sama mereka belajar berani menyatakan pendapatmu ke ya senior-senior itu atau kakak-kakakmu nggak apa gitu jadi kalian itu generasi yang menurut saya sudah enak banget HP udah tersedia maksudnya dosen-dosennya udah canggih-canggih terus pokoknya sekarang KPI Aspek sama laporan itu nggak tulis tangan toh cuma copy paste ya kan itu udah dimudahkan pakai teknologi tapi ya sudah kebanten kadang-kadang eh, si pasien A pasien B ruangan mana masih harusnya di ruangan A kamu ke ruangan B kan yang lucu tadi jadi sudah dipermudah dienakin dari kampus dimaksimalkan jadi jangan wah cuma copy paste ditakoi oh iya pak kan kita banget copy paste ya enggak apa-apa copy paste nek saya cuma rasa di obah siti di luwih ke siti Allah iyalah jadi enggak ketara banget copy paste nih enggak apa enggak apa kayak gitu kayak gitu enggak aku malah banyak ngoceh nih Iya, iya karena menarik sekali nih Kak. Kami mendengarkannya juga antusias karena banyak sekali ini real terjadi ya di mahasiswa kita dan itu tips-tipsnya tadi keren banget Kak. Bisa nanti diterapkan sama mahasiswa kami nih ketika praktek di sana. Jadi sedikit banyak dari penjelasannya Kak Flo tadi ada gambaran nanti ketika praktek di RSC itu oh harusnya begitu toh gitu karena memang betul Kak
para mahasiswa ini kadang-kadang masih takut-takut, malu-malu gitu ya, atau bahkan kadang masih, mohon maaf dalam tanda kutip tuh agak pasif gitu ya, kalau nggak diajak nggak berpartisipasi aktif dan lain sebagainya. Jadi betul banget seperti tadi yang di-share sama Kakak Flo yang disampaikan itu, ini bisa jadi modal bekal buat adik-adik semuanya yang ada di sini yang mendengarkan. Semoga bisa diingat terus nanti yang semester 1 dan 3 terutama ya. Nah, seperti itu nanti ketika praktek klinik terutama di RSC. Untuk kakak-kakak tingkat yang sudah ada di semester atasnya lagi, 5 7 apalagi yang sudah nurse. Nah, ini nanti pastinya ada stase di mana teman-teman juga akan melaksanakan praktek juga di RSC, terutama yang nurse. Saat ini yang nurse itu ada yang praktek banyak banget Kak di RSC. Ini juga hadir di sini sebagian. Jadi nanti bisa sharing ke teman-teman yang lain. Gimana nih yang pas tuh ketika melaksanakan praktek di sana, ngambil keterampilan dan lain sebagainya ya Kak ya. Oke, keren banget nih. Ya, dari teman-teman. Halo, Oh, siang. iya, selamat siang. Mau izin bertanya dong, Kak. Oh iya, boleh Kak, silahkan. Iya, Oh, boleh, silakan. silahkan. Ini namanya siapa? Dengan Eca. Kak Eca, boleh Kak Eca, Ya, silahkan. oke. Terima kasih ya, Kak Flo. Sangat berdasarkan panas, nara makan, nara naga naga panas berarti makan les. Belajar Les ora lagi. mau, Oh, ora re. kok suaranya jadi berubah ya? Oke, saya mute Oke, dulu aja. halo, siang. Ya, Selamat siang. iya, selamat siang. Ini mahasiswa atau bukan? Saya alumni, Kak. Oh, alumni. Oke, Kak, alumni. Ya, Silakan, Kak. Alumni angkatan berapa, iya. Kak? Angkatan 2011, Kak. Oh, 2011. Oke, ini ada alumni juga ternyata. Namanya siapa nih, Kak? Namanya Eca, Kak. Oh, iya, Oh, tadi sudah nanya. Iya, tiba-tiba mendadak lupa. Iya, tapi pertanyaannya apa, Kak Eca? Silahkan. Jadi gini ya, Kak Flo. Mungkin dari oh, adik-adik ini kan masih masih banyak yang kuliah, jadi mungkin ada beberapa yang pengen banget jadi PNS. Jadi, hmm, nah, bagaimana mempersiapkan pola pikir adik-adik ini? Apakah ketika saya lulus saya harus, misal nih saya kan lulus pengen jadi PNS nih, saya pengen PNS. Apakah nanti akan saya kejar PNS terus sedapatnya walaupun sudah 1, 3, sampai 10 kali kita coba tanpa bekerja atau saya akan bekerja sambil bekerja nih di tempat lain sambil saya kejar PNS. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana tips supaya kan sekarang nih untuk PNS nih ya Kak, yang ada adik ini kan mungkin tidak terpikir sampai ke sana. Untuk jadi PNS sekarang tuh banyak sekali tawaran-tawaran. Kamu akan lulus nih dek, kamu bayar nanti kamu akan dijamin lulus. Nah, bagaimana untuk adik-adik tuh biar terpikir bahwa CPNS tuh tidak semuanya tuh bayar, bahwa murni tuh pasti lulus kayak gitu. Nah, mungkin Kak Flo kan banyak pengalaman ya berdasarkan Kak Flo sama teman-teman. Kemudian yang ketiga, eh, apabila ada mahasiswa lulus kemudian dari Stikes Logorejo itu kan bekerja sama dengan rumah sakit swasta nih. Mereka bekerja dulu di rumah sakit swasta seperti Kak Flo ya, lulus bekerja di rumah sakit swasta dengan pasti pelayanan yang sangat luar biasa ke pasien, penuh kasih, tulus, ikhlas dan ya seperti itu kan. Kemudian dia nyoba nih PNS dan alhamdulillah keterima. Bagaimana mempertahankan pola pelayanan seperti itu supaya adik-adik ini ketika sudah jadi PNS, pelayanan yang ketika sudah kita bentuk baik di Stikes, Logorejo sampai ketika di rumah sakit swasta dan pada akhirnya jadi apa PNS itu pelayanan kita tuh masih stabil sama seperti itu bagaimana cara mempertahankannya mungkin itu Kak Flo. terima kasih untuk Mbak Eca ya, Kakak Eca. Iya, iya. Ini Kakak Eca, terima kasih. Ini PNS itu bukan jalan satu-satu ya, jalan ninja untuk
kita kerja ya kak ya. Jadi memang kalau mungkin punya Iya, cita-cita PNS boleh dikejar. Cuma jangan nganggur. Halo, mau makan apa kita? Mau iya, jajan apa? Kita orang tua. Enggak lah kak. Jadi kalau saya dulu juga enggak jadi PNS kok kak. Saya rasa dulu adanya apa saya sambit kak. Saya sambit. Pokoknya saya harus kerja. Ya kan? Sekolah terus tuh ya enak sih kak. Cuma enggak ada uangnya kak. Kakak juga mungkin sudah bekerja kan. Jadi saya itu PNS itu baru sadar kalau mau jadi PNS itu tahun 2017 Kak. Tadinya ya di swasta. Jadi swasta menikmati, maaf ya, ini karena benefitnya bukan saya mau ujung-ujungnya duit, tapi memang saya sudah dapat itu semua. Jadi kadang-kadang lupa, lupa, oh enaknya swasta gitu. Jadi ya kalau kamu pengen jadi PNS, jangan cuma langsung PNS saja. Misalnya belum ada bukaan, kalau PNS bukaan itu kalau nggak setahun sekali, kadang-kadang 2 tahun sekali. Kemarin aja P3, P3K, P3K kok. Terus ini PNS. Jadi itu jangan terpaku. Jangan terpaku sama PNS. Ya memang PNS itu kata orang enak. Tapi masih banyak yang lebih enak kok. Di swasta-swasta enak kok. Beneran enak. Enak. Beneran apa namanya ya benefitnya semua sama. Semua sama. Cuma ada sistem-sistemnya saya nggak bisa diskusi di sini. Nanti dikira saya compare ya. Swasta sama itu enak. Pokoknya kamu ambil enaknya aja lah, ambil enaknya semuanya di swasta atau di negeri. Tapi menurut saya jangan cuma mentok tok di PNS terus kamu nganggur, tidak jelas tentang untung, jangan. Karena ini tambah umur satu. PNS itu paling mentok umur 35 deh. Setelah itu P3K. Benefitnya beda PNS sama P3K. Saya nggak mau banding-bandingin, cuma saya bilang umurmu sekolah di keperawatan aja sudah dihabiskan 5 tahun. Sudah lulus itu 22 23. Belum nanti kamu cuma mentok cuma di PNS kok, kamu menang-menang kok, nggak ngopo-ngopo. Alah, mana mas sekolahmu, mana mana bayarin. Pokoknya kerja. Mau kerja apa ini kecantikan, mau kerja rumah sakit, mau kerja apa pergunakan. Perusahaan-perusahaan perawat banyak kok. Nanti kamu bisa ambil sertifikasi lainnya untuk perusahaan kalau Jumat. apa apalah pokoknya itu banyak. Oh, masih Terus lagi mata Pak, Kak. Yang terakhir terus mau bangunin. yang kedua untuk PNS saya pure tidak ada keluar uang sedikit pun. Cuma ya keluar uang buat apa sih akomodasi untuk misalnya tes gitu-gitu kok. Saya nggak ada 100 juta 50 juta jangan percaya ya, Dik. Jangan percaya. Jangan mau. Itu kode kue habiskan uang itu untuk membayar gajinya. Dan itu belum tentu semuanya jadi loh. Jangan mau. Pokoknya aku pure nggak pakai uang jadi PNS. Pure banget. Nggak ada apa namanya ya. Keluar uang 20 juta lah. 10 juta, 5 juta nggak ada. Jadi benar-benar saya lolos. Ya, saya nggak mau sombong nih. Memang benar-benar lolos dengan kemampuan saya sendiri. Gitu. Ya, Jadi artinya tidak perlu oh, berpikir bahwa nggak. itu ya, Kak ya. Ya, jangan Berpikir mau. bahwa itu Mbak ya nanti pasti Jangan, lolos dan itu justru banyak penipuan ya kan, nggak. Kak? Ya betul, banyak penipuan. Terus belum tentu jadi PNS. Bisa jadi apa sih tenaga honorer di walaupun kerja di negeri tapi kamu statusnya nggak PNS gitu. Jadi jangan mau dapat tawaran-tawaran apa sih ya kamu sini 50 juta 1 juta tenang jadi PNS tenang jangan mau maneman maneman tenang lo ngopo apa mana kerja kalau mana pakai duit dewe kerja buat dapat uang buat dapat ya semuanya itu buat pengalaman semuanya gitu jangan mau. Terus yang ketiga ini memang saya rasain sendiri kak, saya juga lupa ya benar-benar yang ketiga itu rumah sakit swasta itu benar-benar membentuk kita benar-benar yang excellent service, senyumnya harus lima jari pokoknya sama pelayanan itu bagus banget. Ilmunya saya dapat di swasta. Di negeri, ini sama saya malah compare ya, membandingkan ya di negeri sama di swasta. Di negeri itu banyak senior-senior. Ya maaf ya, saya bukannya bilang ABCD itu tidak sesuai dengan yang dulu saya lihat di swasta. Disiplinnya bukan main pol di swasta. Pembentukan karakternya bagus di swasta. Terus nanti kalau di negeri, jadi bleketo. Banyak juga. Kalau saya, prinsipnya, kamu kerja sama manusia. Prinsipnya itu memanusiakan manusia ya. Jadi itu dari orangnya sendiri sih. Kalau saya memang ya,
memang saya senyum ya, jadi memang senyum harus senyum gitu. Memang sama pasien yang kamu dapat di swasta, yang kamu dapat kerja di swasta, jangan dilunturin. Cuma gara-gara, oh ternyata memang ono welang. Apalagi saya pasien jiwa. Pasien jiwa itu meh kowe ngomong apik, meh ngomong elek, itu cuma guyu-guyu kok. Ora mudeng. Tapi saya prinsipnya, ini kan manusia. Walaupun dia cengengesan, dia masih punya hati bisa mikir. Harmoni Jadi, sosial. jadi tetap aja, terapin yang kamu dapetin di swasta. Jangan ngomong. Nah, itu nanti positif kok, tenang aja. Kamu dapat nilai positif di negeri, kamu ternyata orang ini, insya Allah kamu bakal naik tingkat. Naik tingkat dalam artian, kamu akan terpilih jadi apa. Itu nilai positif itu jangan di, apa namanya, kamu sudah dapat di swasta, pembentukan karakter yang bagus, excellent service sama pasien. Pokoknya eh, mengutamakan pasien, tetap dimanapun, di negeri, di apa, utamakanlah yang kamu dapat ini yang bagus-bagus diambil, yang jelek-jelek dibuang. Kalau saya nggak bisa bilang si A, si B, si C, si D itu harus sama. Itu proses ya Kak. Jadi kamu bisa ngikutin yang baik, kamu bisa ngikutin yang buruk. Itu kamu sendiri yang nentuin. Jadi saya bisa bilang gini nanti si A, si B terserah mau dengerin mau enggak. Itu dari diri dia sendiri. Tapi kata saya tadi Pak, kita tuh hidup harus punya prinsip. Wis, prinsip kok misalnya digoyang kayak apa ya wes kita kalau dipegang prinsip hidup kita itu, jadi kita harus baik kita sama orang harus apa ya, kalau perawat itu emang kadang-kadang ada yang merendahkan maaf ya profesi kita, ada yang kayak gitu, kamu harus bisa merubah pandangan orang gitu. Jadi perawat-perawat ya tetap harus baik walaupun kita itu memang harus ada masalah-masalah kompleks ya. Maka berarti di rumah kita punya masalah. Nanti di lahan atau di rumah sakit kita bisa bawa. Kalau perempuan itu kadang baper. Masalah neng rumah gitu. Moodnya swing gitu ya. Jadi kayak gitu ya. Pintar-pintar kita sendiri sih. Saya juga masih belajar untuk tidak menghilangkan apa ilmu saya yang di swasta. Saya itu terapkan di negeri. Seperti itu. Gitu Kak Eca. Mungkin sedikit ya saya itu juga masih belajar banyak banyak belajar dari senior senior saya, dari semuanya saya belajar, pokoknya menyerap ilmu dari mana aja kayak gitu. Baik, Kak Flo, ya luar biasa sekali. Tadi Ya, jawabannya komplit banget, paket komplit ya. Dan pertanyaannya juga banyak, tadi udah terjawab semuanya. Ya, semoga sudah terjawab ya, Kak Eca ya. Oke. Ya, terima kasih Kak Eca, Tari dan Kak Iya, Flo. sama-sama Kak Eca. Siap. Nanti mudah-mudahan ini semua selain untuk Kak Eca, tentunya tadi teman-teman yang lain, adik-adik tingkat yang masih muda-muda juga ikut mendengarkan nih. Sehingga bisa menjadi gambaran juga tentang nanti bagaimana bisa menjadi PNS dan sesuai dengan tips-tipsnya tadi jangan tergiur sama orang-orang di sana memberikan tawaran apa ya semuanya murni pure dari kemampuan kita gitu ya. Tes ikuti alurnya sama seperti yang tadi Kak Flo sampaikan. Oke. Nah, sebelum kita ke kolom chat, di kolom chat ini juga ada pertanyaan, tapi barangkali teman-teman yang lain ada yang mau bertanya secara langsung silahkan. Saya, Bu. Oh iya, siap. Ini siapa? Angkatan berapa? Monggo. Baik, perkenalkan saya Erlangga Dika Kurniawan dari S1 Keperawatan semester 1. Izin bertanya, untuk kita yang masih di awal-awal semester ini ingin tahu bagaimana suka dukanya bekerja perawat secara pure menjadi perawat. Terima kasih, Bu. Iya, saya juga oke ya. Erlangga ini masih semester 1 ya. Suka dukanya gimana nih, Kak? Monggo. namanya tadi siapa Mas Erlangga ya? Erlangga, betul. Ini Mas Erlangga ini aktif sekali, Kak. Kalau dia ikut perkuliahan gitu, cukup aktif dan antusias gitu. Dan mudah-mudahan nanti bisa mengikuti jejaknya Kak Flo ya. Mas Erlangga masih di situ, saya mau tanya. Halo Mas Erlangga. Mohon maaf, Erlangganya Kak. Sepertinya apa sinyal bandwidth-nya lemah gitu tertulis di sini. Erlangganya hilang, Erlangganya Ya, Mas Erlangga masih di sini.
Masih, Bu. Oke, ada pertanyaan dari Kak Flo nih. Diperhatikan dulu pertanyaannya ya. Silahkan dijawab ya. Mas Erlangga, masuk perawat disuruh siapa, Mas? Awalnya Hmm. pengen ibu anaknya salah satu mau jadi perawat, jadi saya yang dikorbankan. Nggak enak tuh kata-kata seperti Hati-hati itu. jawabnya ini Kak nih. Ini dia masih mencari jati diri nih dia. Iya, betul nih Erlangga. Masih semester 1 biasanya gitu tuh. Masih mencari jati diri. Merasa dikorbankan gitu ya. Tapi, nah ini ada tipsnya. Gimana mengatasi situasi perasaan ini ya. Silahkan Kak Flo. Mas Erlangga jangan merasa dikorbankan. Ya mungkin awal-awal ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Ini denger ya, saya denger, dengerin. Jadi dulu suka duka, banyak sukanya kok, tenang aja, banyak sukanya. Kamu nanti lulus, kamu apalagi cowok, ya, kamu cowok itu banyak diperluin di IPS, IGJ, ICU. Kamu tidak akan nganggur kalau kamu mau istilahnya aja milih-milih perusahaan ya. Itu saran saya. Jangan milih-milih perusahaan. Misalnya kamu sudah keterima di A, jangan banding ke B. Sudah masuk ke perusahaan itu yang mau menerima kamu. Ya kamu seleksi dulu perusahaan-perusahaan mana. Itu. Jadi saya yang cowok-cowok ini bakal banyak diperluin. Jadi kamu kalau bilang dikorbankan, jangan deh. Jangan bilang dikorbanin. Memang awalnya memang nggak enak. Wes pokoknya sekolah perawat, sekolah apapun itu nanti awalnya, tapi enaknya nanti pas kerja kamu akan ngerasain bener, rasain enaknya wis aku nggak ngapu sih, nggak sukanya itu kamu bisa berpenghasilan sendiri, kamu dapat pengalaman yang luar biasa di sana. Aku dulu di swasta Jakarta ya, pengalamannya banyak banget. Kamu ketemu orang yang benar-benar lebih pintar dari kamu punya terus pokoknya ilmu yang di Semarang, maksudnya di sekarang itu nggak menurutku nanti akan berkembang kamu di luar sana. Entah kamu mau kerja di Jakarta, di India, di Hong Kong, di apalah gitu, di rumah sakit Indonesia dimanapun, ya kamu akan berkembang. Jadi sukanya itu aku gitu, dapat benefitnya pasti gaji, gaji itu tak ini saya duit saya ya. Enak deh, enak, wes ya enak, wes kerja gitu enak, oh jadi susah nggak enak. Jadi terus yang kedua, ya memang dukanya itu kamu harus gimana ya? Kalau dulu saya karena dari Semarang ke Jakarta itu akan berubah dari kebiasaan, dari cara berbicara, dari mereka-mereka punya habit yang berbeda dengan habit saya yang sekarang. Jadi dukanya dulu saya memang harus adaptasi dengan mereka-mereka itu lumayan lumayan lama lah, lumayan lama. Jadi dulu itu senior-senior saya yang di sana, saya tidak mau nyebut merek, itu guala-guala, tapi disiplin, tapi bisa untuk saya di sini sekarang. Jadi ilmunya bisa tak ambil, kayak gitu-gitu ya berkat mereka galak. Nek mereka leme-leme, enjel-enjel, cuma ngono-ngono tak, saya tidak bakal tertantang deh. Jadi kamu sebagai laki harus lebih, lebih ya, sing mantep-mantep. Jadi perawat ini penak wis tau. Ya memang sih ada enaknya. Enak-enaknya aku dulu itu jadwal on call. Harus masuk jam 7 pagi, on call jam 11 malam, pulang jam 2 pagi, harus jam 7 masuk lagi. Itu tiap Senin sampai Sabtu. Jadi baru tidur di telepon. Karena saya paling junior, saya di asrama. Saya on call, saya di telepon. Baru tekan rumah, wes adus, sudah mandi, tidur, terus di telepon suruh datang lagi, suruh ngasih cek dokter lagi, pulang jam 3 malam, saya jam 7 harus masuk lagi. Bayangkan. Itu ya, saya asal dukanya ya kayak gitu. Dukanya ya jam kerja kalau kamu jadi perawat wanita. Ya bukannya saya bukannya nakut-nakutin ya, bukan nakut-nakutin enggak. Cuma ya harus siap karena memang apa yang kamu di depanmu hajar wes. Pokoknya aku sih sistemnya hajar wes, lakuin aja. Ya walaupun enggak enak itu, aku dulu itu adaptasinya lumayan ya. Lumayan maksudnya aku galak banget. Lebih banyak dari yang di Semarang. Di sini itu baik-baik karena itu lebih banyak. Terus, pokoknya lu ya gitulah. Oh, dikira saya enggak
pengen keluar dari rumah sakit itu, ya pengen lah, cuma kan nggak kayak gitu. Kamu sudah berani ke sana, kamu sudah berani apa namanya kerja di sana, ya selesaikan, selesaikan. Jadi saya resign dari rumah sakit itu bukan karena saya nggak senang sama rumah sakit ya, karena saya memang orangnya gitu, pengen cari yang lain. Aku tuh cari, aku kudu piye ya, aku kudu cari pengalaman lain gitu. Kalau kalian suka, pokoknya intinya kalian harus cintai pekerjaanmu, sukai pekerjaanmu, walaupun ya memang pekerjaan nggak baik-baik saja. Tapi sebisa mungkin kamu kalau memang mau resign, saya mau keluar dari pekerjaan, jangan jadi orang goblok. Jadi gini, kalau mau resign harus punya kerjaan dulu. Jangan resign terus nganggur. Dulu saya nganggur itu karena memang saya memang apa namanya, pindah dari Jakarta ke Semarang punya anak itu memang nganggur biasa. Tapi kalau kamu cowok punya udah punya keluarga, sudah nggak betah sama lingkungan kerjamu, kamu harus resignnya mikir-mikir. Jadi harus udah keterima di tempat lain baru resign. Ya. Jadi banyak sukanya kok sih daripada dukanya. Memang kalau aku bilang lah KKN ngaku sih enggak, enggak banyak sukanya. Kamu di Jakarta, aku kalau aku di Jakarta ya, aku nggak mau nyebutin di Jakarta atau di mana gitu. Kamu harus suka dulu sama tempat dulu, senangi dulu kerjaanmu. Jadi yang semester satu awal, kalau kamu sekarang malas, aduh kok ini ya, nggak apa-apa ngeluh, nggak apa-apa. Masih ada di dosen-dosen itu, kamu cerita contoh sama di dosenmu, atau mau cerita ke saya boleh, ke RSJ, boleh, boleh. Nggak apa-apa. Iya mbak, kok ini, boleh, tak terima. Asal jam kerja lo ya, jam 7 sampai setengah 4 saya di RSJ, boleh. Terus pokoknya kamu punya pacar, saya punya pacar. Tapi pacarnya positif, jangan sikap negatif. Maksudnya, jadi pacarmu itu naik kamu si loyo, pacarmu membangkitkan apa namanya semangatnya. Kayak gitu-gitulah. Jadi siapa mau jenenge aku lali? Erlangga tadi Kak. Itu ada Erlangga. Cek, gimana? Ada yang mau ditanya Oke. atau dia tertidur dengan cerita saya? Tidak, Kak. Sudah. Oh, Ya, Sudah ya, sudah cukup. jelas ya, Mas Terima Erlangga. kasih, Kak. Alhamdulillah. Terima kasih, Putari. Iya, ya. sama-sama Mas Erlangga. Ya, luar biasa banget ya. Tadi penjelasannya dari Kak Flo udah jelas banget gimana bisa menjadi menemukan jati diri. Nah, itu tipsnya banyak tadi ya. Kemudian juga jangan khawatir. Satu satu hal menarik yang saya tangkap dari Kak Flo tadi adalah jangan khawatir, nggak usah takut awalnya itu kita perjuangannya seperti apa, kita bagaimana. Tapi nanti ketika kita udah kerja, udah ditempatkan di tempat pekerjaan kita, itu sudah enak. Kenapa? Karena udah ngerti banget, udah paham seluk-beluknya, situasi kondisinya, tinggal ngalir aja ya Kak ya. Insya Allah nanti teman-teman ini sukses semuanya. Oke, selanjutnya apakah masih ada pertanyaan lagi? Silahkan bagi yang hendak bertanya. Oh, mari kita lanjut ke kolom chat ya Kak. Di sini ada dua pertanyaan di kolom chat. Em, ya, selamat yang dari Birgita dulu nih. Birgita, selamat siang Bu Tari dan Kak Flo. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, Birgita Ansila, mahasiswa semester 1. Izin bertanya, karena masih semester awal, strategi apa supaya termotivasi belajar untuk menjadi perawat multi talenta di masa depan ya? Pertanyaan ini sebenarnya sudah kita bahas untuk jawabannya ya Kak. Dari tadi sampai sekarang itu tipsnya tadi banyak banget. Apakah mau dijawab lagi atau kita move ke pertanyaan kedua Kak? Enggak, saya mau ngomong sama Brigitanya dulu Ah, aja. siap. Birgita, boleh open kamera dan hadir di sini? Kalau bisa liatin wajahnya. Saya mau lihat cantik-cantik tanah bisa sekarang tuh. Oke, sepertinya belum ada respon, Kak. Boleh langsung dijawab. Kalau untuk motivasi ya, motivasi itu kalau saya punya prinsip. Jadi kamu sendiri-sendiri. Jadi enggak motivasiku kamu aduk boleh. Kamu punya motivasi sendiri yang paling ngena di kamu apa motivasi untuk dirimu sendiri. Tapi kalau saya dulu termotivasi dulu itu karena sayang itu
ngeluarin uang buat sekolah S1 itu udah banyak. Jadi kalau kamu mau berhenti, apakah aku bisa memulangkan uang orang tuaku? Apakah aku akan mengulangi umurku? Jadi aku untuk misalnya sudah semester berapa mau nggak udah loyo nih, udah males, mau berhenti. Itu mikirnya harus ke depan, mikirnya harus ke depan. Motivasinya jadi gini, pertama-tama ya kamu tuh bisa nggak mulang ke duit orang tuamu itu? Bisa nggak? Hah? Nek nggak bisa. Terus, oh iya ya, aku nggak bisa ya. Aku piye sih caranya? Motivasi yang buat kamu happy untuk belajar itu apa? Oh, nggak ada yang buat happy ya? Nggak ada. Terus aku malas sih tenan, aku putus asa tenan gitu ya sih. Iya. Nek saran saya, wis ngalir aja. Tabrak aja deh, tabrak, wis pokoknya nek apa namanya? Disuruh ini lakuin. Walaupun kamu setengah hati ya, walaupun kamu setengah hati, pokoknya selesaikan apa yang kamu selesaikan. Motivasinya tuh terserah kamu motivasi dirimu sendiri kayak nek motivasi itu ngono biyen. Aku ki wis mbek wong tuaku sampai ke duit. Aku coba balik kira ya. Terus nek aku ini udah umurku sekian, aku ulangin kuliah lagi. Terus aku kapan mau sampai kapan aku kayak gini? Terus apakah aku bisa menyelesaikan kuliah yang selanjutnya? Aku senang lagi. Kalau nggak senang lagi aku keluar lagi. Begitu terusnya. Gak badan kayak gitu. Gak selesai-selesai. Jadi kamu harus punya motivasi untuk dirimu sendiri. Jadi, aku sih motivasinya gitu. Jadi selesaiin selesaiin yang kamu mulai. Kamu cita-citain apalah. Kalau kamu misalnya terus udah selesai nggak pengen jadi perahu, boleh. Tapi selesaiin dulu sekolahmu perawat gitu. Nanti akan terjadinya waktu. Kamu akan tahu kamu mau ke arah mana. Kalau memang kamu memang tidak mau jadi perawat, selesaikan sekarang. Nah, sorry ya kak, bukannya apa-apa. Jadi kamu nanti, tapi kamu harus tanggung jawab sama keputusanmu itu. Harus benar-benar tanggung jawab. Misalnya kamu mau keluar dari perawatan, mau apa, itu harus benar-benar dipikirin. Cuma karena malas dengan satu persoalan, kamu keluar. Bodoh itu. Bodoh itu. Menurutku ya, menurutku itu bodoh. Karena kamu tuh, mahasiswa yang sekarang tuh perlu memang agak harus didorong, dipush. Kamu ngepushnya dari mana? Kamu punya pacar, punya orang tua. Dirimu harus ngepush dirimu sendiri. Aja ngomong masalah titik terus loko. Masalah titik terus, aduh ya Allah. Ya, jangan dek. Kamu itu wis enak gitu. Di Probolinggo itu fasilitas sudah banyak. Tinggal mempergunakan. Guru-gurunya wis canggih, dosen-dosennya wis canggih. Ada di satu mana aja, misalnya Gitari. Gitari itu lemah lembut banget. Terus kamu tinggal sama dia. Nanti diomongin A, B, C, D, E, F, G. Ya. Pokoknya kamu cari sesuatu yang bisa membangkitkan keinginan belajar. Cari pengen mandek. Aduh, malu pelajaran anatomi, aduh, malu menang aku bisa cek yen. Oh, ya, saya anatomi itu jelek. Banyak yang nilai-nilai itu jelek, tapi kan yo isi masa tak ngomongin gini. Tapi itu nanti kamu bisa belajar kok, Dek. Tenang. Nanti kamu di luar sana, di pekerjaanmu itu memang kepakai. Tapi nanti kamu akan belajar banyak. Misalnya terus pokok ilmu itu nanti akan mengalir sendiri. Kamu belajar sesuai sama sambil jalan nih. Tapi kamu harus tetap sambil sambil jalan itu tetap kerja semua dulu biasa. Jadi misalnya nih kayak saya dulu di ruang endoskopi suruh pindah sini, terus nanti pindah ke sekolah, pindah ke itu. Saya harus belajar cepat. Nah, mungkin itu harus yang kamu pelajari. Perawat itu belajar dari perawatan dasar, keperawatan maternitas, keperawatan jiwa, perawatan itu, perawatan ini harus bisa semua. Ya, walaupun enggak apa namanya, enggak semua harus dikuasai, tapi kalian mengerti. Nanti kamu akan menemukan kalau kamu sudah kerja, oh iya, aku ki film yang perawatan jiwa. Oh, aku film yang keperawatan maternitas. Oh, aku yang IGD, yang IBS, untuk perawatan obat, perawatan obat. Jadi untuk motivasi mungkin kalau dari saya itu Mbak Tari, mungkin dia harus menciptakan motivasi dia sendiri ya. Jadi terus pokoknya intinya anak-anak sekarang nah kita maju ya terus pantang mundur. Gitu. Siap Kak Flo, ya maju terus, pantang mundur ya. Oke, siap. Terima kasih Kakak. Ya.
Oke, ya siap. Jawabannya itu keren banget tadi. Motivasi-motivasinya juga luar biasa banget. Ini bisa kita tiru semuanya nih ya. Oke, ini selanjutnya pertanyaan terakhir dari Arista Octavia. Dari semester 1. Izin bertanya perihal gambaran jika suatu saat diterima bekerja di rumah sakit negeri atau pemerintah ketika kita belum menjadi PNS dan sesudah menjadi PNS, apakah ada pembedanya, Bu? Mungkin perihal waktu kerja, tempat stasenya, atau yang lainnya. Oke. Oh ya, silahkan dijawab Kakak Flo. Maksudnya ini gini ya Mbak ya. Gambaran suatu diterima bekerja di rumah sakit negeri atau pemerintahan kita pun orangnya mana tahu aku pengen denger sih, pengen denger orang yang ngomong. Nah, Okta, aku Okta, baik kita panggil Okta. Apakah masih di sini, Okta? Silahkan open Hadir kamera. Ibu. Ah, ya, ini dia Okta. Ya, komunikasi dengan Kak Flo ya. siapa yang cantik ya. Disampaikan ya. Maksudnya apa? Cowok deh. Oh iya, Ah, cantiknya. iya, ini Okta nih. Ayo, ya, ya. Gimana dek? Kalau tuh woman Saya ya. ingin melihat gambaran ketika kita bekerja, kita di rumah sakit negeri, kita belum Hmm, PNS sama sesudah PNS itu apakah ada pembedanya? Karena saya lihat di TikTok, di Instagram itu kalau perawat kerja di hmm. rumah sakit daerah tapi belum PNS itu kayak tersiksa banget, Bu. Karena saya lihat di TikTok-TikTok sih, Bu. Itu benar atau enggak? Mungkin gambarannya seperti apa? Terima kasih, Bu. Ya, Arista, terima kasih ya. Sekarang gini, Mbak Arista umur berapa sekarang? Umur 18. 18 sudah lewat dari 17 ya. Jadi kemajuan teknologi seperti HP, kayak TikTok, Instagram, kayak gitu-gitu, itu memang memang memberikan efek positif juga negatif. Jadi kalau kamu lihat TikTok, kamu lihat Instagram, jangan diserap benar-benar mentah-mentah ya, Dek. Jadi ini akan saya tunjukin kenapa saya bilang gitu. Nanti kamu, oh di TikTok tuh kayak gini, kayak gini. Ya memang kamu klarifikasi benar. Tapi oh, jangan yang, kalau yang nggak benar itu, mau jadi kayaknya semua takut-takut kayak gitu. Jadi memang kemajuan teknologi itu sangat-sangat membantu kita, tapi ya kayak gitu. Takutnya pada keracunan-keracunan kayak gitu, jadi demi kerja yang masa kena tak PNS sih. Enggak sih. Jadi untuk gambarannya, untuk kan ada yang pegawai honorer, pegawai PLUD kayak gitu-gitu. Sama PNS itu sama sih. Untuk kerjaannya sama. Cuma mau maksudnya kerjaannya sama itu tanggung jawabnya sama, semuanya sama. Cuma mereka dan, tidak mendapatkan yang PNS prima. Misalnya gaji gaji kita, misalnya dia berapa rupiah, kita berapa rupiah, beda deh. Terus kalau pegawai negeri itu ada tunjangan-tunjangan yang tidak didapatkan kalau bukan pegawai negeri. Tapi untuk tanggung jawab tasanya itu kalau misalnya mereka dari nol masuk itu sama, tidak yang langsung disiksa kamu harus cek dan tidak enak, oh enggak. Saya PNS pun kalau dari awal itu enggak dilihat saya sudah kerja berapa tahun, kecuali saya dulunya kerja di swasta, saya bisa menamakan kesetaraan apa itu. Tapi enggak, tetap tetap dari nol. Maksudnya kita di rumah sakit baru, kita di pemerintahan pun kita tetap jadi junior kan. Nah, apa namanya? Yang yang enggak PNS, mereka walaupun sudah senior, ya sudah. Jadi cuma beda di pemasukan tunjangan ya, pemasukan tunjangan yang untuk perlakuan itu sama. Cuma ya mungkin ya beda itu di fasilitas, fasilitas untuk gaji ya, terutama ya. Tapi kalau untuk apa namanya perlakuan terus kasenya itu sama. Jadi enggak mereka di, kalau aku PNS baru mereka enggak PNS terus disiksa apa di apa namanya dibully apa ini oh, kerjaan ini sing akeh itu enggak, beneran enggak. Sing junior ini mesti sing akeh itu. Jadi kamu kalau dari sekarang enggak usah mikir tuh kepiye kerjanya. Kamu masih semester 1, semangat dulu selesaiin fase-fasemu ini. Masih panjang toh. Nah, selesaiin aja satu perlahan semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 terus mau kemana itu nanti di profesi itu kamu mikir baru baru kencang-kencangnya mikir. Ah, di sini aku kemana ya? Kalau saran saya, memang kalau ada belum pembukaan PNS, adanya swasta atau apa, lakuin deh, nggak apa-apa. Pokoknya enak wes kerja.
kerja perawat tuh enak, ya, tenang gitu. Kalau kamu semester satu, kok aku disuruh ibu, kamu disuruh ibumu apa keinginan pribadi atau memang pengen gimana gitu? Arista apa sih? Pribadi, Ibu. Oh, pengen Pribadi. pribadi. Ibu, ibu atau keluarga ada yang merawat? Ada, Ibu. Ada. Nah, oh ya, di swasta atau di negeri? Eh, Lagi keluargamu? di RSUD di Nah, Kendal. di Kendari itu ibu, ibu. Enggak, saudara. Tanya oh saudaramu, dia penghasilannya berapa? Enak enggak gitu. Tanya enggak, tapi itu motivasi. Mungkin ya memang bukan semuanya tentang duit ya, Dek. Cuma kamu kalau mau buat motivasi, oh enggak apa-apa, sebelum motivasi itu tentang duit, enggak apa-apa. Ya, pokoknya jangan pantang menyerah. Belajar sama di dosen-dosen itu ada Mbak Bu Laura, Bu Sari, Bu Dani, Bu Felicia, Bu siapa mana ya? Aku kok lali, Bu Dwi. Banyak lah teman-teman saya sama guru dosen-dosen yang lain belajar serap-serap ilmu mereka sebanyak mungkin. Terus pokoknya nek mereka galak, nggak apa-apa, kamu senyumin aja. Raisa Ya, jawab seringnya deh. kita galak ke Kak Flo nih. Bu Ola tuh senyum-senyum sama Bu Dani tuh senyum-senyum. Suka galak kita sama mahasiswa tuh. Tapi kalau Bu Ola itu ibu perinya Stikes Gurjo. Nah, kalau Bu Dani itu Bawang terkenal dengan merahnya. ketegasannya. Bawang merahnya ya Bu Tari ya. Bawang Peri putihnya Bu maut, Ola, Butari, bawang peri merahnya maut. saya. Hmm. Saya bawang bombay ya, Bu. Itu galak-galaknya galak cinta deh. Nanti yang membentukmu biar enggak kayak digalakin yang rumah sakit. Nanti kamu ketemu saya galak deh. Jadi kamu, Nah ini oh, Bu Flo itu sebenarnya lebih galak lagi nih 11-12 sama saya. oh itu Satu kan. tipe. Ya, satu Eh, tipe ini sama kakak Flo nih. kamu nanti kalau ke RSC, ke ruang SCT, belajar yang dari Bu Ola dulu. Nanti nggak bisa, tetap ikutin. Enggak, bercanda. Bercanda itu, bercanda. Enggak, aku enggak galak kok, baik hati. Iya, Nah, alhamdulillah. Iya, kalau Kak Flo saya yakin dan percaya baik hati sih nggak pernah lihat galak atau nggak pernah dengar galaknya. Iya, betul sekali kata Kak Flo tadi ya. Jadi nanti teman-teman di sini, terutama yang semester 1, semester 3 yang belum masuk ke stase jiwa nih, nanti dibimbing dulu sama Bu Ola, Bu Made, dan Pak Dayat nih selama kuliah, selama mempelajari keperawatan jiwa. Nah, kemudian kalau sudah masuk ke RSJ, nah ini dia, ketemu sama Kakak Flo, mau diajarin, dimarahin, monggo nanti kita serahkan sepenuhnya gitu ya. Ya, tapi tadi karena cinta, karena sayang, dididik, dibina supaya paham gitu. Dan siapa tahu nanti suatu saat bisa jadi PNS kayak Kak Flo, menjadi PNS di RSJ gitu ya. Enak banget nanti pokoknya idaman semua orang ya. Iya. lebay Terima Kak. kasih, Bu. Iya, sama-sama Okta. Terima kasih banyak. Baik, ini saat ini sudah jam 11.45. Nggak kerasa ya, udah lama sekali pembicaraan kita karena menarik banget. Terima kasih Kak Flo atas kesediaannya sudah berbagi informasi, berbagi pengalaman tadi dari mulai masuk kuliah di Stikes Telogorejo Semarang, pengalaman hidupnya yang udah di-share banyak banget. Kemudian pernah bekerja di Jakarta, di sekolahan, sampai akhirnya sekarang mantap dan menjadi seorang ASN di rumah sakit di Semarang gitu, tempat lahir dan tempat tinggal. Alhamdulillah ya. Semoga nanti teman-teman semuanya yang ada di sini memiliki kesempatan yang sama dengan Kak Flo atau kita berdoa juga, berharap juga bisa lebih baik lagi dari kami semuanya, gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman juga yang hadir di sini dan kepada Ibu dosen, Ibu Dani Putri, Ibu Laura, terima kasih juga sudah berkenan bergabung bersama kita di sini. Semoga ini semua akan memberikan manfaat kepada para mahasiswa kita nanti ke depannya menjadi bekal experience untuk mereka. Baik, kita akhiri, mohon izin untuk mengakhiri ya Kakak Flo. Sekali lagi kami menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Kakak Flo untuk memberikan sharing pengalaman experience-nya dalam acara Bakti Alumni Belajar Seumur Hidup sebagai Perawat Multi Talenta Menyala Profesiku. Amin, Allahumma amin. Baik, kalau ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih, Bu. Makasih.
Sama-sama. Kasih Terima Kakak kasih Flo. semuanya. Terima kasih Kak Flo, sharingnya luar biasa. Sarange, sarange. Oke.